teman-teman. Shalom. Kita ketemu lagi di ibadah online Youth God's Hero. Gimana kabarnya? Luar biasa dong. Luar biasa. Semakin kita excited nih. Ya udah berapa minggu ini nggak masuk ini? Banyak. Ya, kita percaya bahwa Tuhan tetap ada dimanapun kita berada. Tuhan dapat melawat kita dimanapun kita berada. Amin. Mari sama-sama kita rindukan Tuhan hadir di tempat ini. Mari kita rindukan lebih dekat lagi pada Tuhan. Rindukan hadirat-Nya untuk memenuhi setiap kehidupan kami. Karena di dalam hadirat-Nya ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari sama-sama kita lebih dalam lagi memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa
Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita juga akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Besar setiap Tuhan.
kasih Yesus, kami telah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jamah kami satu persatu dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Jamah kami agar kami boleh menerima firman ini dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Terus berkati juga pendeta Intan yang akan membawakan firman. Tuhan Yesus, jamah berkati Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Saya berharap dan saya yakin bahwa semakin hari pengiringan kita bersama Tuhan terus semakin bertumbuh dan kita semakin setia kepada Tuhan. Judul renungan pada hari ini adalah Welcome Back. Selamat datang kembali. Seringkali ucapan selamat datang kembali merupakan sebuah ungkapan yang kita gunakan untuk menyambut seseorang yang mungkin sudah pergi atau meninggalkan kita dan ia datang kembali. Nah, ketika seseorang itu pergi lalu dia datang kembali, kita akan memberikan sambutan, "Hai, selamat datang kembali ya." Nah, namun kita cenderung akan memberikan respon sesuai dengan kesan yang orang tersebut tinggalkan sebelum ia pergi. Ya, kalau dia meninggalkan kesan yang buruk, otomatis kita rasanya tidak pernah mengharapkan dia datang kembali. Bahkan ketika dia datang kembali, kita dengan cuek atau kita tidak akan menyambutnya dengan hangat. Berbeda kalau orang tersebut memberikan kesan yang baik terhadap kita. Kita cenderung akan mengharapkan dia datang kembali. Lalu ketika dia datang kembali, kita akan menerimanya dengan bersuka cita. Kita akan menerimanya dengan hangat. Bahkan kita merindukan kedatangan orang tersebut. Nah, terlebih lagi kalau itu adalah orang yang kita kasihi. Ada sebuah perumpamaan di dalam Alkitab yang membuat saya sangat terkesan. Perumpamaan tersebut terdapat di dalam Lukas pasal 15. Mengenai perumpamaan anak yang hilang. Saya yakin teman-teman di sini semua pasti pernah mendengarkan kisah ini. Hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk menemukan sebuah pesan daripada Tuhan melalui perumpamaan ini. Nah, kita akan melihat bagaimana dan apa yang dilakukan oleh anak yang bungsu ini. Kejadian ini bermula ketika anak bungsu ini meminta harta warisan kepada bapaknya. Di dalam ayat 12 dikatakan, "Bapa, berikanlah kepadaku." Bahkan kalau kita lihat di dalam versi firman Allah yang hidup, anak bungsu ini berkata, "Saya minta bagian warisan yang menjadi hak saya sekarang ini juga." Nah, sebuah perkataan yang rasanya sangat angkuh dan kurang ajar. Padahal seharusnya anak bungsu tersebut bisa menambahkan kata-kata yang baik. Semisalnya, "Tolong berikanlah kepadaku," atau "Bapa, kalau boleh tolong berikanlah kepadaku." Tetapi tidak dengan anak bungsu ini. Dia meminta apa yang menjadi bagiannya, yang menjadi haknya sebagai seorang anak. Bahkan dia memintanya sekarang ini juga, gak bisa ditunda-tunda lagi. Nah, padahal seperti yang kita tahu bahwa bapaknya ini belum mati. Bahkan firman Tuhan juga gak katakan bahwa bapaknya ini dalam keadaan kondisi yang sakit keras sehingga menunggu kematian saja. Tidak, tetapi anak bungsu ini dengan kurang ajarnya meminta harta warisan kepada bapaknya. Dan setelah ia mendapatkan seluruh hartanya, dia pergi meninggalkan kota, dia pergi meninggalkan ayahnya, dan dia hidup berfoya-foya. Kata berfoya-foya dapat diterjemahkan dengan hidup tanpa berpikir, hidup yang tidak beraturan atau senonoh, hidup sembarangan, liar atau bebas. Bahkan bisa diterjemahkan dengan hidup tanpa memikirkan hari esok. Anak bungsu tidak memikirkan hari esok, yang dia pikirkan adalah kesenangan sesaat. Dan kita dapat melihat di ayat 14-16 dikatakan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat.
Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Kita dapat melihat apa yang dialami oleh anak bungsu ini. Setelah dia menghabiskan seluruh harta yang dia minta kepada bapaknya, ia menjadi melarat, ia menjadi miskin dan tidak ada suatu apapun yang dia miliki. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi adalah ketika dia ingin makan, padahal makannya itu makanan yang diberikan kepada babi, tapi tidak ada seorang pun yang memberikan itu kepadanya. Sungguh tragis bukan apa yang dituai oleh anak bungsu itu? Lalu ia mulai menyadari keadaannya. Tentunya yang membuat anak bungsu ini sadar adalah keadaan yang sedang dialaminya, penderitaan yang sedang dialaminya. Sehingga dia menyadari dan memutuskan untuk bertobat. Langkah-langkah apa yang anak bungsu ini ambil? Yang pertama, ia mengakui kesalahan dan kebodohannya. Dia mengatakan, aku telah berdosa. Karena semua orang telah berdosa, sangat penting bahwa kita sendiri sebagai manusia mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Dengan memandang Allah sebagai Bapa kita, sangat besar manfaatnya untuk kita boleh bertobat dan kembali datang kepadanya. Yang kedua, ia sungguh akan menyatakan betapa besarnya dosanya dan tidak memperingan beban yang akan ditanggungnya. Nah, dia mengatakan, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapakku. Yang ketiga, ia mengaku bahwa ia telah menyia-nyiakan segala hak istimewa yang ia terima dari bapaknya, dari keluarganya. Sehingga dia berkata, aku ini tidak layak disebut sebagai anak bapa. Dan yang keempat, namun ketika dia merasakan seperti itu, ia tetap memohon belas kasihan untuk diterima kembali dalam keluarganya. Meskipun harus berada di tempat yang paling hina sekalipun. Ia mengatakan, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Itu sudah cukup bagiku. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari anak bungsu ini? Mungkin saat ini kita dapat berkata, aku kan gak terhilang, aku masih jadi orang Kristen kok. Tetapi sebenarnya tanpa kita sadari, kita ini adalah anak-anak yang terhilang. Kita mulai menjauh dan mulai meninggalkan Tuhan perlahan-lahan. Sebenarnya kita sendirilah yang menciptakan jarak yang jauh antara kita dengan Tuhan. Jarak yang jauh seperti apa yang dimaksudkan? Dengan kita mulai meninggalkan kebiasaan kita membaca Alkitab, dengan kita mulai meninggalkan persekutuan-persekutuan pribadi kita melalui doa-doa kita, atau bahkan kita mulai enggan lagi untuk mengikuti ibadah, itu dapat menciptakan jarak yang jauh antara kita dengan Tuhan. Dengan melakukan hal seperti demikian, kerohanian kita lama-kelamaan akan menjadi kering. Dan pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang disebut dengan Kristen KTP saja. Kebiasaan dari banyak orang adalah ketika keadaan itu terasa nyaman, semua tersedia, kita diberkati Tuhan, bahkan tidak ada beban yang terlalu berat yang kita tanggung, kita cenderung untuk menciptakan jarak yang jauh itu dengan Tuhan. Tetapi ketika permasalahan, persoalan itu datang menerpa kita, kita dengan cepat-cepat menciptakan jarak yang dekat dengan Tuhan. Kita cepat-cepat berdoa, membaca Alkitab, berpuasa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Nah,
seperti yang dilakukan oleh anak bungsu tersebut. Ketika hidupnya sudah sangat menderita, barulah dia sadar akan kesalahannya dan dia sadar akan kasih Bapaknya. Mungkin seringkali kita juga mengatakan, aku kan sibuk, aku kan gak punya waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa karena pekerjaan, karena tugas-tugas sekolah dan lain sebagainya. Nah, tetapi dengan kondisi saat ini di mana banyak di antara kita yang memiliki waktu luang, maka mulailah kita untuk membangun kembali persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Karena tidak ada alasan sebenarnya untuk kita beralasan karena kita tidak punya waktu. Jika di dalam keadaan seperti ini pun di mana kita mempunyai banyak waktu luang, tetapi kita tetap tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, memang pada dasarnya kita tidak memiliki niat untuk itu. Bahkan kita malas untuk melakukannya. Jadilah anak-anak muda yang mau menciptakan jarak yang dekat dengan Tuhan. Seperti sebuah lagu, percaya bahwa Tuhan tidak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Seperti itulah Tuhan. Dia selalu ada buat kita, dia selalu dekat dengan kita, tetapi sayangnya kitanya yang menciptakan jarak yang jauh itu dengan Tuhan. Tetaplah setia mengiring Tuhan, membangun terus persekutuan dengan Tuhan. Nah, lanjutnya apa yang dilakukan oleh Bapa terhadap anak bungsu tersebut? Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kalau seseorang itu meninggalkan kesan yang buruk sebelum dia pergi, cenderung kita tidak mengharapkan dia datang kembali. Bahkan ketika dia datang kembali, kita akan bersikap acuh tak acuh kepada orang itu. Namun sebuah hal yang saya sangat kagumi di dalam perumpamaan ini adalah seperti yang dikatakan dalam ayat 20. Maka bangkitlah ia dan berdiri pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Bahkan kita mau lihat di ayat 22 sampai 24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, marilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kita dapat melihat sikap dari bapak ini terhadap anak bungsunya. Bapak ini tidak mengatakan syukurin makannya, jangan jadi anak durhaka. Lihat kan akibatnya kalau kamu jadi anak durhaka, menderita kan pada akhirnya, lalu mengusir dia. Tidak seperti itu. Tapi kita melihat kasih dari Bapa ini sangat besar. Bapaknya menunjukkan mata yang penuh belas kasihan dan hati yang bergejolak karena rindu yang begitu dalam. Sehingga tergeraklah hati Bapak ini oleh belas kasihan. Bahkan Bapak ini menunjukkan bahwa kakinya penuh dengan belas kasihan dan kedua kaki itu cepat melangkah, ia berlari. Bahkan Bapak menunjukkan lengan yang penuh dengan belas kasihan dan kedua lengan itu terentang lebar untuk memeluknya. Ia merangkul anaknya. Bahkan Bapak ini menciumnya dengan belas kasihan. Bukan hanya anak ini disambut, tetapi anak ini, anak bungsu ini sudah diampuni oleh bapaknya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika seseorang memberikan kesan buruk, akan sangat sulit untuk menerimanya. Tetapi hal yang sangat luar biasa, kasih yang sangat luar biasa yang diberikan Bapa kepada anak bungsu ini. Dia menerimanya kembali. Nah, kenapa Bapak ini sangat bersuka cita
Karena seperti dikatakan, ia telah mati tetapi sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang tetapi ditemukan lagi. Apa maksud dari ini? Berarti ia dibangkitkan untuk memulai suatu hidup yang baru, sebab dia ditemukan kembali. Berkat kasih Bapa yang seolah-olah mengiringnya bahkan ke negeri yang jauh, kasih Bapa itu tetap menyertai anak bungsu ini. Sedangkan ketika anak bungsu ini sedang dalam keadaan kondisi yang dikatakan mati, berarti anak bungsu ini dan kita sedang ada di dalam sebuah pelanggaran dosa dan miskin akan kehidupan rohani, tidak bersekutu bersama Kristus, tidak ada kepekaan rohani, tidak hidup bagi Allah, dan karena itu kita dikatakan ia telah mati. Sementara ketika Bapaknya ini mengatakan hilang, maksudnya adalah hilang dari segala sesuatu yang baik, hilang dari segala kebajikan dan kehormatan, hilang dari rumah ayahnya dan anggota keluarganya tidak bersuka cita karena itu. Nah, makanya Bapak ini sangat bersuka cita karena menemukan anak bungsu ini kembali ke rumahnya. Jiwa-jiwa yang terpisah dari Allah adalah jiwa-jiwa yang hilang. Hilang seperti seorang pelancong yang tersesat, yang tanpa belas kasihan daripada Bapa di surga, maka kita akan hilang lenyap seperti kapal yang tenggelam di dasar laut, hilang lenyap tanpa diketemukan kembali. Seperti itulah kasih Bapa kita yang di surga. Mungkin saat ini kita sedang jauh atau meninggalkan Tuhan, atau kita sedang menciptakan jarak yang jauh antara kita dengan Tuhan. Bahkan kita tidak lagi melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan selalu merindukan kita, Tuhan selalu menantikan kita di dalam tiap-tiap harinya. Apakah kita juga sedang merindukan Tuhan dalam hari-hari kita? Tuhan akan menyambut kita dengan hangat ketika kita datang kembali kepadanya. Meskipun terkadang kita memberikan kesan yang buruk kepada Tuhan. Namun saya mau katakan, bukan berarti ketika kita sudah tahu bahwa Allah itu penuh kasih, lalu kita mempermainkan kasih karunia daripada Allah itu. Saya mau katakan kita bahkan lebih buruk dari anak bungsu itu kalau kita mempermainkan kasih dari Bapa. Salah satu hal yang membuat saya sangat bersyukur dalam hidup ini adalah saya boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika saya menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup saya. Ketika saya belajar semakin mengenal Tuhan, maka saya semakin mengerti betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Dan hal itu membuat saya ingin terus menciptakan jarak yang dekat itu dengan Tuhan. Mungkin saya tidak sempurna, tetapi yang saya percaya adalah bahwa Tuhan itu sempurna di dalam hidup saya. Nah, ciptakan jarak yang dekat dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka kita akan semakin ingin terus memberikan kesan yang baik kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang jauh atau bahkan kita sedang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kita bahkan menciptakan jarak yang jauh dengan Tuhan melalui tindakan-tindakan kita. Namun masih ada kesempatan bagi kita untuk boleh datang kembali kepada Tuhan. Menciptakan persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan menantikan dan merindukan kita untuk datang kembali kepadanya dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Dan pada akhirnya ketika kita datang kembali membangun persekutuan itu yang dekat dengannya, Tuhan berkata, "Selamat datang kembali anakku yang kukasihi, selamat datang kembali dalam persekutuan yang dekat dengan Bapa." Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Mari saat ini kita mau sama-sama berdoa. Biarlah momen hari ini menjadi sebuah momen di mana kita tersadar bahwa mungkin saat ini kita jauh dan kita berusaha mendekat. Mungkin di antara kita sudah dekat, tetapi berusahalah semakin dekat lagi dengan Tuhan melalui persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang dengan merendahkan hati kami. Kami memohon ampun kepadamu bila kami hari-hari ini mulai menjauh dari Engkau. Kami sudah mulai jarang untuk membangun persekutuan yang dekat dengan Engkau. Tetapi biarlah hari ini menjadi hari di mana kami mau sama-sama berkomitmen kepada Tuhan. Bahwa semakin hari selama kami hidup, kami terus mau membangun persekutuan dengan Tuhan yang lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami, ini masa muda kami. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera itu tercurah sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.